kalau perkalian 9 itu mantranya tutup jari pembatas. 3 kali 9 berarti 1, 2, 3. Jari ketiga ditutup. Yang kelewat ini jadi puluhan. Nah yang ini jadi satuan sisanya. Jadi kalau 3 kali 9 ini 27. Kalau anak gagal menguasai perkalian di SD ataupun MI, ini jadi beban berkelanjutan. Nggak mungkin bisa dikuasai di SMP, nggak mungkin di SMA, nggak mungkin di kuliah. Karena sudah ada beban yang lain. Hampir semua negara maju itu punya metode aritmatika. Cina kita kenal semua ya. Jepang kita terkenal sekarang ada Kumon. Di Eropa ada namanya pagar Fibonacci. Kalau di Israel ada namanya metode Trachtenberg. Nah kalau yang tua tuh di India namanya Vedic. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Selama sekolah ada makhluk yang paling menyeramkan yaitu matematika. Tapi kita nggak ingat ada banyak ulama yang menyatakan bahwa al-hisab lisanul kaun. Matematika itu bahasa alam semesta. Ya tapi gimana pun soal angka-angka itu tetap terkesan menyeramkan, memusingkan. Tapi hari ini mudah-mudahan pandangan kita terhadap matematika akan berubah, akan dibalik oleh seseorang yang istimewa hadir di hari ini. Tapi sebelum kita memulai obrolan ini, kita tilik dulu ada apa informasi yang relevan dengan obrolan kita. Rumah sakit di Cina buka klinik khusus untuk obati anak yang bebal matematika. Jadi kalau di Cina itu, di Tiongkok itu, anak gak bisa matematika, udah deg-degan orang tuanya. Udah masuknya sedikit lagi di level ODGJ. Udah penyakit mental. Udah sesuatu yang harus diterapi. Di Cina itu menyediakan kliniknya. Kalau di Indonesia kan bapaknya malah senang. Matematika gak bisa, bapaknya juga segitu doang. Jika kita dapat secara akurat mengidentifikasi alasan dibalik lemahnya penalaran spasial siswa melalui analisis medis yang tepat dan membuat penyesuaian yang diperlukan, hal ini akan menguntungkan studi mereka dalam matematika, ungkap Zen. Ini salah satu peneliti di lembaga terapi tersebut. Berita berikutnya, para ulama dalam sejarah angka dan matematika, orang menganggap bahwa sejarah Islam itu hanya berhubungan dengan soal-soal spiritual, padahal ternyata kita sungguh dekat dengan hal-hal yang praktis, hal-hal berpikir dasar, termasuk soal matematika. Teman-teman bisa baca berita selengkapnya dan banyak artikel inspiratif lainnya di ikhbar.com. Dan assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kita manggilnya apa nih? Mas Nanang, Kang Nanang, Kiai Nanang? Kang saja. Kang. Ini khas Cirebon. Mungkin sebelum kita ngomongin matematika ini kan sangat bikin pusing, cenderung dihindari oleh teman-teman pelajar kita. Betul. Sebelum kita menjebak mereka masuk ke dalam obrolan kita itu, cerita sedikit dari mana saja, kemudian apa yang sedang dilakukan belakangan, kemudian pengalaman menarik lah paling yang seminggu terakhir lah. Saat ini kebetulan saya dengan rekan mendirikan PT. Salah satunya memang menggarap matematika ini. Oke. Jadi di bulan ini kita baru menyelesaikan uji kelayakan di Kemenag dan juga di Disdik. Alhamdulillah kita dapat rekomendasi untuk pelatihan guru-guru karena dinyatakan metode aritmatika stenomat ini layak untuk diajarkan. Alhamdulillah sih udah berjalan. Tinggal kita tunggu jadwal pelatihan. Ya 50% dari apa yang diikhtiarkan udah dapat lah ya gitu. Insya Allah, amin. Kang, tapi lagi-lagi nih, apalagi basicnya pesantren juga, alumni Kebon Jambu Babakan Ciwaringin. Betul. Pesantren luar biasa di bawah pimpinan seorang nyai yang luar biasa karismatik, Nyai Mas Ria Amfa, Jawa Barat, apalagi termasuk nasional lah, kenal beliau. Santri yang teman-teman mungkin nyangka sistem pembelajarannya, konsumsi pelajarannya gitu-gitu aja. Tiba-tiba suka matematik, kemudian menemukan satu metodologi khusus, khas, tersendiri, dikasih nama stenomat. Betul. Itu riwayatnya gimana? Bisa kesana-sana gitu. Nah ini bagian dari perjalanan saya sendiri juga kan. Dulu ketika awal mondok itu kebetulan ya boleh dibilang terdoktrin ya. Saya nggak suka sekali ilmu umum, anti bahkan. Jadi kalau datang ke sekolah ya tidur. Ilmu umum tuh masuknya
biasa orang berangkat jam 7 nggak umum gitu jam 9. Bukan. Intinya ilmu yang diajarkan di sekolah Oke, waktu itu oke, ya. oke. Mau matematik, fisika, bahasa Inggris apapun lah. Jadi saya melihat dulu meyakini hanya ilmu agama yang penting. Sampai satu titik saya menyatakan mau berhenti sekolah. Ke bapak saya marah. Akhirnya saya bilang sudah, saya akan lanjutkan sampai lulus. Waktu itu MTS ya. Iya ya. Tapi setelah lulus MTS saya nggak mau lanjut ke SMA. Wah, bapak saya nangis Kang. Nangis bahagia. Nangis bahagia. Nggak ngeluarin SPP. Jadi seumur hidup saya ngelihat bapak saya nangis saat itu. Karena berharap betul bisa lanjut gitu ya. Ya boleh dibilang saya anak laki-laki terakhir. Argumentasi yang jenengan sampaikan ke bapak waktu itu apa? Nggak mau sekolah. Memang pertama saya nggak suka ilmu sekolah. Saya bilang lebih penting ilmu pondok lah, ilmu agama ya. Cuma mungkin ada kakak saya dulu mengambil seperti itu Kang. Jadi dulu nggak mau sekolah, hanya mondok. Nah mungkin bapak ngelihat masa kayak gitu lagi. Iya. Saya pengen beda. Akhirnya ya sudah. Setelah itu tiba-tiba saya kelas 2 cawu 3 dulu ya, masih catur bulan. Masih Eca ini. Tiba-tiba ranking 1 Kang. Teman-teman ranking 1 kok tiba-tiba itu gimana? Nah itu. Saya sendiri aja nggak percaya. Wali kelas nggak percaya, kawan-kawan pun nggak ada yang percaya. Orang saya tukang tidur, tiba-tiba ranking 1 ya, bagi saya itu mujizat mungkin ya kalau dulu sih. Ya keajaiban lah. Tapi dari situ titik perubahan. Saya masuk ke kelas unggulan. Di kelas unggulan mulai ada, kalau kelas 1-2 cowok semua, terusnya nggak peduli. Tapi ketika kelas unggulan, kelas 3 itu ada cewek. Mulai ada rasa malu, rasa, aduh gimana gitu. Mulai kan. Sekolah ini menarik. Mulai indah hari-hari gitu kan. Nah, di situ saya mulai benci ketika saya dianggap tukang tidur, mulai dendam. Oh, kesan tukang tidur itu masih ada meskipun udah ranking 1. Ya, karena full 1 dan 2 tuh saya tukang tidur. Hampir saya satu kelas ini yang kenal cuma 6 orang. Belakang, depan, kiri, kanan. Yang lain gak ada yang kenal kan. Selebihnya tidur gitu. Selebihnya tidur. Terus. Nah akhirnya saya di kelas 3 itu mulai dendam. Oke, saya akan kalahkan kalian di UN. Cuma saya berpikir gimana caranya, saya ketinggalan nih 2 tahun. Disitulah saya mulai belajar bagaimana caranya belajar. Nah ada satu hal yang menarik pada saat itu, ada seorang guru yang ngasih tahu. Nah kalau ada soal fisika waktu itu ya, gaya rumusnya F sama dengan M kali A. Nah kalau yang ditanya A dibalik. Jadi yang ditanya harus di sebelah kiri, yang selain ditanya pindahkan ke kanan. Oh itu tiba-tiba saya tercerahkan tuh Kang. Kalau di istilah yang sering saya pakai namanya titik God spot. Atau titik kejeniusan. Dan di momen itu tiba-tiba semua pelajaran jadi mudah. Jadi saya nggak perlu minta penjelasan ke guru jadi paham. Jadi ada momen di mana saya tercerahkan. Dan saya pernah nanya ke banyak siswa, momen itu hampir semua siswa ngalamin. Hanya mungkin perbedaan dari sisi hasil ya. Apa hikmah atau kesimpulan yang sampai dapatkan dari cara guru menerangkan itu? Apakah sesuatu itu dinarasikan secara simpel itu penting sehingga kita bisa terpancing, atau memang gimana ketika guru menerangkan itu kok saya jadi paham ya? Ya, jadi memang penting sekali kalau saya menyimpulkannya konsep dasar. Seringkali guru melupakan menyampaikan konsep dasar yang wajib pahamnya apa. Iya. Ini, yang lain itu kan sebetulnya penjelasan saja, tapi konsep dasar ini menjadi utama. Dari situ saya kemudian jadi masuk SMA itu peringkat terbaik lulus, lalu masuk kuliah, kebetulan PMDK, pilihan pertama saya ambil fisika, pilihan kedua ambil fisika, pilihan ketiga ambil fisika juga. Fisika semua? Fisika semua. Terus? Nah lalu saya riset fisika, cuma di satu momen saya sempat mau dikasih tawaran S2 di Perancis melalui Sekjen BPPT, tiba-tiba gagal. Akhirnya saya sudah berhenti kerja, saya sewa ruko Kang, di Ciputat. Alasannya saya sewa ruko cuma satu, supaya saya pagi keluar rumah. Jadi tetangga tahu saya kerja, nggak kelihatan nganggur kan. Kayak orang-orang Ikhbar aja lah. Iya gitu. Jadi setiap hari di ruko pura-pura punya kantor gitu. Iya, pura-pura punya kantor. Jadi setiap hari ke ruko, ya sudah. Mau tidur kayak mau apa kayak, sore baru saya ngajar dan lain-lain. Cuman akhirnya kan jenuh. Saya mencari satu ide. Gak sanggup juga membohongi diri terlalu lama ya. Akhirnya saya dapat satu masukan dari kawan, ada buku klasik lah, lalu ini bermanfaat buat ente.
lalu saya pelajari, di situ mulai keingetan, oh iya ini aritmatik. Saya riset fisika tuh mahal, tapi nggak jadi apa-apa, Iya. karena cukup rumit untuk implementasi. Iya. Karena butuh bahan, butuh alat ya. Yes, butuh bahan, butuh alat, dan aplikasinya Iya. terlalu rumit, banyak KTBLC. Akhirnya saya beralih riset matematik, yaitu aritmatik, bagaimana cara menghitung cepat untuk anak-anak. Karena kebetulan banyak murid saya juga anak SMA nggak pada bisa perkalian. Sekarang lebih-lebih. Nah mungkin. Oh, kita rewind dulu. Berarti nggak langsung kenal matematik atau nggak fokus ke matematik. Pertama justru perjalanan ini dimulai dari fisika, tadi guru fisika itu ya. Betul. Kemudian tertarik ke fisika, kemudian akibat keterbatasan atau pertimbangan tertentu lari ke aritmatik. Ya, tapi waktu SMA memang saya salah satu caranya dulu, saya itu kalau mau target pengen dapat nilai misalnya UN ya, itu saya ngafalin betul-betul dari bab 1 sampai bab 23. Karena saya ingat banget, kalau matematika kelas 1 sampai kelas 3 dikumpulin, itu ada 23 bab. Itu saya hafalin semua babnya satu-satu. Ini enaknya ngobrol orang yang paham dan canggih matematika dengan orang yang tolol dengan matematika. Mau 23 bab dikibulin juga. Tapi benar memang simpel itu sebenarnya matematika ya. Sebetulnya simpel kan. Tapi tergantung yang ngajar masalahnya. Iya. Ini kan perkara ide. Matematika itu bagi saya adalah ide. Jadi ketika gurunya mampu mengajarkan itu dengan baik, siswa juga sangat oke. Tapi yang menarik gini Kang, hampir 70% kemampuan siswa itu dipengaruhi kemampuannya menerima guru. Kalau dia suka sama gurunya, rata-rata sekelas tuh nilainya bagus. Oh gitu. Iya, ini yang terjadi. Jadi kalau ranking pisang kita itu ambrol, gurunya nggak ada yang benar ini ya. Kalau pakai kesimpulannya Mas Nanang ini kan berarti jangan-jangan gitu. Bisa jadi kita perlu dikaji lagi ini. Iya. Tapi itu fakta. Tapi kayak nggak bisa juga nyalain guru. 3 bulan gak digaji men. Bisa jadi faktornya banyak. Berapa puluh menit sebelum ini saya di WA gimana nih 3 bulan belum digaji. Jadi ya berkelindan lah persoalan kita. Banyak yang harus diurai. Kang, kita langsung ke fokus ke stenomat lah ketimbang kita nyinggung kebijakan negara soal gaji guru. Saya itu pengen menjelaskan ke teman-teman, Mas Nanang ini orang yang sangat luar biasa. Ketika di era sekarang orang ini bisa mengembangkan atau mengaplikasikan ke ilmu metode yang sudah ada aja sudah hebat, udah jenius. Hampir nggak mungkin hari ini kita menemukan metode tersendiri. Dan sekarang Mas Nanang masih bisa gitu loh. Nah ini yang mau kita tunjukkan, Ikhbar tunjukkan ke teman-teman semua. Bukan soal matematikanya, bukan soal melulu matematika itu menyenangkan dan memudahkan, bukan itu. Tapi kita memperkenalkan satu metode khusus. Nah secara gampang nih Mas Nanang. Saya butuh praktis, butuh show, butuh pertunjukan. Stenomat itu apa? Praktiknya gimana? Yang membedakan dengan yang lain itu seperti apa? Oke. Jangan peduli saya paham apa enggak ya. Yang penting teman-teman paham. Teman-teman paham. Kalau saya sih agak susah kayaknya. Tapi saya yakin saya kalau peragain gampang. Jadi memang di stenomat kita berfokus pada perkalian. Kenapa? Karena dari 6 operator aritmatik, aritmatika itu ilmu hitung ya. Iya. Ada jumlah, kurang, kali, bagi, pangkat, akar pangkat. Itu kuncinya ada di perkalian. Oke. Kalau anak gagal hafal perkalian, yang lain susah. Oke. Nah, di perkalian ini saya menciptakan namanya mantra perkalian stenomat. Jadi dengan mantra itu anak-anak bisa hafal tabel perkalian dengan mudah kan. Saya peragakan ya. Contoh nih, bahkan kita udah bikin lagunya. Contoh, jadi kalau perkalian 9 ini banyak yang sudah tahu. Kalau perkalian 9 itu mantranya tutup jari pembatas. Tutup jari pembatas. Contoh misalkan 3 kali 9 ini kan 10 jari ya. 3 kali 9 berarti 1, 2, 3. Jari ketiga ditutup kan. Yang kelewat ini jadi puluhan. Nah yang ini jadi satuan sisanya. Jadi kalau 3 kali 9 ini 27. Oke. Contoh lagi. Serius semudah itu? Iya. Serius. Sebelum ini nggak ada yang ngeh soal itu? Ada beberapa tapi masih terpecah-pecah. Oke. Mungkin dulu kita kenal ada aritmatika Jawa ya yang pakai jari. Tapi itu kan biasanya di atas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita semua. Sekali lagi deh. Oke. Contoh misalkan 4 dikali 9. Berarti 1, 2, 3, 4.
tutup jari pembatas, 36. berarti ini 36. Nah kadang ada yang bertanya kalau 8 gimana Kang? Oh gampang, kalau perkalian 8 mirip kayak perkalian 9. Contoh perkalian 8 kali 3. Nah kalau 8 tutup jari pembatas, tutup lagi jarinya. 1, 2, 3 tutup, tutup lagi 3. Tuh 2, 3. Jadi 24. 3 kali 8 adalah 24. Iya. Tapi enggak cuma model ini doang dong, tapi pengembangannya banyak dan manfaatnya banyak gitu ya. Ya, jadi kita itu kan kuncinya adalah bagaimana menciptakan metode yang berlaku universal. Oke. Jadi bukan trik. Jadi kayak tadi perkalian 8 mau kali berapa pun sama. Mau dikali jutaan pun kali 8 sama caranya. Iya. Nah kita sudah melakukan berkali-kali pelatihan, seminar. Bahkan seringkali kita juga nemukan pelatih kita senior ya. Yang kita training ini guru senior, underestimate banyak. Iya. Tapi ketika kita mulai peragakan sih mulai antusias Kang. Saya antusias. Saya mulai antusias. Siap. Kang, dengan begitu ringannya metode perkalian itu, ini meskipun baru contoh ya teman-teman. Karena kalau stenomat cuma kayak gitu doang selesai dong, kursus ini udah selesai. Enggak dong, pasti ada yang lebih canggihnya lagi. Iya. Bagaimana Anda melihat di TikTok ada anak SMA 6 tambah 10 kemudian jawab 60. Bagaimana gemesnya gitu ya. Iya. Tapi apakah memang gagasan Anda merumuskan ini diantaranya dorongan soal itu juga pendidikan hari ini kita gimana menurut Anda? Sepakat Kang. Saya banyak rekan-rekan guru ya SMA terutama SMA SMK itu sering ngeluh. Saya bahkan Karena dia juga nggak bisa menghitung. muridnya. Oh muridnya ya. Muridnya nggak bisa perkalian. Jadi itu salah satu kegelisahan kita ya. Sehingga ya kita mengembangkan ini. Yang paling penting kemudian adalah ini kan konsep dasar kan. Iya. Yang menarik kalau konsep dasar ada satu pemahaman yang saya dapat itu informasi katanya ada 2 skill yang wajib dikuasai anak. Oke. Untuk modal hidup dia. Yang pertama komunikasi. Oh iya. Komunikasi mungkin termasuk literasi ya. Yang kedua adalah numerasi atau ngitung. Iya. Anak kalau nggak bisa ngitung mau jadi dokter susah, mau jadi pedagang susah. Iya. Tapi kalau bisa ngitung ya insya Allah lah. Apapun profesinya, apapun bidang keilmuannya dia bisa mendalami. Jadi ini penting. Nah kalau anak gagal menguasai perkalian di SD ataupun MI, ini jadi beban berkelanjutan. Nggak mungkin bisa dikuasai di SMP, nggak mungkin di SMA, nggak mungkin di kuliah. Karena sudah ada beban yang lain. Jadi mutlak bagi saya, kita nih sebagai para guru ya, itu untuk memastikan anak nih lulus SD wajib bisa perkalian. Ini PR semua. Bukan hanya saya, tapi semua. Karena jadi menurut Kang Nanang, anak SD itu nggak wajib belajar sholat, tapi wajib matematika gitu ya? Atau bukan itu? tidak se ekstrim itu juga, tidak. Pokoknya kebutuhan dasar lah matematik itu ya. Ini kebutuhan sebagai nanti manusia bersosial. Kalau beragama tentu ada lagi. Iya. Beda Ini lagi. belok-belokin bayain narsum. Tapi yang menarik gini Kang, hampir semua negara maju itu punya metode aritmatika. Iya. Cina kita kenal semua ya. Jepang kita terkenal sekarang ada Kumon. Di Eropa ada namanya pagar Fibonacci. Kalau di Israel ada namanya metode Trachtenberg. Nah kalau yang tua tuh di India namanya Vedic. Jadi yang kalau ngitung tangannya gini nggak turun-turun sampai 3 tahun gitu ya. Di TikTok kan ada ya. Iya. Kang, apa ya? Saya tuh jadi tertarik gini. Orang kalau ngomongin matematik, jangankan matematik lah. Kita ngomongin akuntansi SMA itu, gurunya juga udah salah ngomong kadang. Kita nulis nih 1 juta tambah 2 juta, uangnya nggak ada. Ayo kita ngitung duit setan. Jadi anak-anak itu kita itu udah dibikin pesimis bahwa ini tuh melakukan kepercumaan, yang ngitung duit setan. Sebenarnya saya pernah di podcast sebelumnya sama Gus Romzi Ahmad. Kesalahan pesantren ini nyambung apa enggak? Tapi pembahasannya di sana. Kesalahan pesantren adalah tidak bisa menjelaskan apa yang dipelajari hari ini itu nanti manfaatnya begini-begini. Contoh, kalau Muhammad bin Wahab bin Maliki, Ahmadur Rabbillah Khairu Maliki sampai 1002 bait. Ini gunanya untuk apa itu nggak bisa. Belajar muamalah, belajar ekonomi syariah, tapi nggak disesuaikan dengan ketika nanti di industri kena orang lain gitu. Padahal kita yang belajar gitu. Iya.
mungkin pemfungsian ininya yang kita itu agak kurang. Padahal matematika itu kan berlaku pada semua hal termasuk pola pikir, sosial dan lain-lain. Betul. Saya itu di filsafat baru menyadari bahwa tidak ada pola yang tidak teratur di dunia ini. Yes. Bahkan chaos pun teratur. Chaos pun teratur. Chaos pun termatematis. Yes. Guratan daun itu sama dengan apa? Bentuk paru-paru kita, kemudian galaksi, itu matematis banget. Iya. Ini matematika kan. Kenapa kita seumur hidup pendidikan kita nggak pernah ngarah ke sana? Oh ini fungsinya kayak penguatan fungsi itu kayaknya jadi problem juga ya. Sepakat Kang. Ini yang sering saya lakukan dulu. Saya pernah dapat siswa ya boleh dibilang bermasalah. Jadi kelas 1 hampir gak naik kelas. Nilainya merah. Lalu dia dikursuskan gagal, dibimbelkan gagal, dikasih guru privat gagal. Ruqyah. Ya, terakhir saya didatangkan. Dalam 1 bulan pertemuan pertama, saya nggak pernah mengajarkan ini harus belajar nggak. Langkah pertama adalah saya perkenalan dulu, harus nyambung dulu. Istilahnya kita mitigasi dulu ya. Jadi hal yang selalu saya lakukan, yang pertama adalah memahami dulu nih masalahnya apa anak ini, kenapa nggak suka. Ternyata kebanyakan itu dia kurang apresiasi. Lalu yang kedua ketika masuk ke dalam sebuah konten pelajaran, langkah yang selalu saya lakukan adalah, nih kalau kita belajar ini tujuannya ini, selalu. Tujuan itu selalu saya sampaikan di awal. Sehingga nanti kamu kalau bisa ini bisa ini. Nah baru setelah tujuannya kita sampaikan, baru kita berikan konsep dasar. Baru pengembangan yang lain. Nah seringkali guru ngajarkan ini rumusnya, tapi kenapa rumusnya begitu, buat apa nggak dikasih tahu. Nah ini yang sering terjadi. Sehingga anak-anak tidak memahami konsep dasar dan tujuan dari belajar itu sendiri. Gurunya lebih mikir absensi hari ini yang penting terisi gitu. Mungkin. Tapi saya menarik gini Kang, saya hampir kalau setiap pelatihan ya, saya menyampaikan gini, Bapak Ibu pernah nggak kalau bikin soal 10 itu pasti nyisipin 1 atau 3, itu soal yang susah. Ya kadang belum diajarin. Dan hampir semua menyatakan iya. Mungkin bagi anak yang pintar itu challenge kan. Tapi bagi anak yang kita anggap nggak pintar itu mental block. Itu akan membuat dia merasa downgrade. Kok gue bodoh ya. Apalagi kalau soal-soal challenge-nya ditaruh di nomor awal, maka dia akan berasumsi semuanya susah. Langsung tolol gitu, seolah-olah kayak nyapa gitu kan. Nah ini yang saya lihat ya oke lah, ini memang banyak terjadi dan itu sah-sah aja. Kadang-kala ini bagian dari juga supaya guru merasa ya kalau nggak ngerti ya tanya saya gitu kan. Ya ini sah-sah aja sih. Cuma ini yang saya kemudian temukan, kalau kawan-kawan izin ada salah satu lembaga kursus ya, itu dia buat soal banyak, tapi anak-anak pada suka dan pinter. Karena ternyata Kang di soal-soal yang mereka berikan itu gradual, tidak pernah menyisipkan soal yang tiba-tiba nggak diajarin, sehingga anak akan sampai pada satu level yang tinggi tanpa disadari. Nah kalau kita guru ya, saya juga guru, seringkali tuh puas kalau anak ini nanya karena nggak bisa. Kalau nggak bisa nanya dong. Kayaknya kita bangga gitu. Seharusnya kita bangga kalau mereka merasa lebih pintar dari kita. Berarti simpelnya gini Kang, metodologi pengajaran yang baik adalah memberikan soal uji itu sesuatu yang sudah dikenal dan direkam oleh anak-anak. Jangan tiba-tiba memasukkan sesuatu yang mengagetkan gitu. Nah sementara ada kritik lain, repetisi, hafalan itu bukan metodologi pembelajaran yang baik. Itu gimana kalau sampean berada di posisi jawaban itu? Kalau saya melihatnya gini Kang, jadi saya biasa selalu membedakan ada namanya skill, ada namanya ilmu pengetahuan. Jadi kalau itu ilmu pengetahuan bagi saya itu adalah informasi yang bermanfaat ya. Tapi kalau itu skill, skill itu nggak bisa sekedar tahu. Dia harus terbiasa, harus mahir. Nah ketika target kita adalah skill, maka memang ini tentu yang kita latih pun ya sesuai. Tapi kalau itu ilmu pengetahuan, wajar ketika kita menguji wawasan. Maka sah-sah saja. Berlatih timnas nih yang di Arab pasti latihan passing lagi kan. Gitu-gitu aja passing Gitu-gitu aja. terus yang dari kecil dia lakukan itu. Karena itu skill. Harus diasah berulang-ulang repetisi gitu ya. Betul. Kalau aplikasinya ilmu pengetahuannya boleh itu ya
sepak bola adalah maknanya ini Iya. passing itu maknanya gini, boleh ya. Boleh. Kenapa itu tendangan jadi pisang? Iya, iya, Itu iya. dikaji. Sah saja itu Iya. pengetahuan. Tapi sampai timnas pun ya passing terus gitu ya. Karena itu skill. Iya ya, masuk akal kan. Tapi tadi soal kenapa guru lebih senang menjebak atau tanda kutip ya, menjebak ngasih soal-soal baru. Apakah guru di Indonesia ini ada soal kepercayaan kayak gini sih? Jangan sampai murid itu lebih lebih bisa atau tidak lebih bisa lah, setara dengan apa yang saya sudah keluarkan, mereka tahu semua sehingga saya harus tetap lebih pintar gitu. Ada gengsi kayak gitu mungkin atau Jadi, gimana? Kalau rekan-rekan yang pernah pertama kali ngajar ya, itu pasti akan merasakan emosi-emosi seperti ini kan. Oh. Jadi gini, seringkali ketika kita ngajar pertama kali, itu siswa tuh juga underestimate ke kita. Iya ya. Bahkan Ini orang Indramayu nih. iya, Matematik. guru baru nih kita bully nih kan gitu kan. Maka yang bisa dilakukan oleh guru salah satunya adalah menjatuhkan mental mereka. Itu sah-sah aja secara strategi pembelajaran. Tanda kutip penaklukan dulu ya. Ya, kita harus menaklukkan dulu situasi. Mengambil hati gitu. Yes. Cuma kalau bisa ini jangan keterusan. Karena kalau kita sudah makin profesional sebagai pendidik ya, pengajar, maka kita itu akan merasa bangga kalau murid kita itu lebih hebat. Dan kalau kita profesional, murid itu juga walaupun kita anggap lebih hebat, pasti akan lebih respect ke kita. Iya. Maka tergantung kualitas kitanya sebagai guru. Langkah terbaik adalah kita meningkatkan kualitas gurunya. Karena dengan seperti itu maka kualitas pendidikannya terbentuk dan respek siswa itu akan terbentuk dengan sendirinya, Kang. Tidak perlu lagi dengan ego menjatuhkan mentalnya dari sisi soal yang susah. Nah, dari mulai Anda merumuskan Stenomat, kemudian menciarkan, mengenalkan ke teman-teman, ke publik lah gitu. Hal yang terbiasa muncul pertama kali itu respon seperti apa, kemudian biasanya gimana? Yang paling menyenangkan ketika seperti apa, yang paling menyebalkan ketika bagaimana kan? Yang menyenangkan dulu ya. Iya. Yang menyenangkan sih sejauh ini alhamdulillah apa yang saya lakukan ini dan rekan-rekan ya. Mereka merasa ini penting, ini butuh. Bahkan saya pernah gini kan, saya pernah sewa satu tempat. Karena istri saya sakit, saya pasang spanduk, saya tinggalin. Akhirnya sedang sholat Jumat gitu? Enggak, karena saya ke mertua karena istri sakit, nggak bisa ditinggal. Jadi 1,5 bulan saya tinggal itu ruko. Lalu saya datang lagi ke situ, tiba-tiba ibu-ibu ngegeruduk, Kang. Pak, ini kapan bukanya bla bla bla. Karena ternyata mereka sangat butuh. Semacam tempat kursus gitu tah? Iya, itu, semacam tempat kursus. Sampai akhirnya saya ngebuka tempat kursus itu, mohon izin ya, itu dari mereka semua. Saya hanya modal spanduk sama sewa tempat, sisanya dari mereka semua. Artinya antusiasmenya, dukungan publik luar biasa lah sebenarnya. Nah, yang menyebalkan pernah juga gini kan. Waktu itu ada satu kawan ya, kawan dekat lah. Nang, ini ada pelatihan buat 1.000 orang. Siapin bukunya, awas ya tanggal 30 Oktober saya booking. Dengan percaya dirinya saya cetak tanpa minta DP dan apa-apa karena teman dekat. Seminggu menjelang hari yang ngilang. Ngilang nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan ngilang ikut kecetak dia jadi buku. Terus ya untuk mencetak itu kan saya sampai menggadaikan mas kawin, Kang. Saking percaya dirinya ya. Ya sampai gak ketebusnya dulu mas kawin. Karena waktu itu belum lama nikah. Artinya ya pernah kejadian ya seperti itu. Tapi ya sokalah perjalanan. Tapi apa yang paling membuat Anda tetap harus lanjut nih soal Stenomat? Ketika ada orang yang merespon seperti apa? Atau ada satu cerita menarik sih yang membuat sampean saya harus lanjut, padahal sebelumnya udah putus asa nih. Ini bukan passion saya, ini bukan sesuatu yang menguntungkan saya misalnya. Dulu peduli dengan anak-anak orang lain, sekarang udahlah peduli setan lah, terserah lah. Tapi akhirnya ada sesuatu yang saya jalan lagi. Pernah ya? Pernah, Kang. Jadi Stenomat ini ketika saya dapat hak cipta 2013, saya sempat mau dikontrak dengan salah satu sekolah internasional. Lalu kemudian nggak jadi, lalu saya kontrak dengan satu lembaga pendidikan, kursus lah ya, bimbel. Memang di momen itu terus kemudian terjadi konflik. Jadi ternyata dalam klausul kontraknya ada satu klausul mereka berhak mengajukan hak cipta sendiri.
Pada saat itu karena saya baru lulus, ngelihat ditawarin uang sekian, nggak mikir, ambil aja. Ternyata ada klausul itu. Setelah 2 tahun saya tahu, kawan saya ngasih tahu ini perampokan hak cipta. Saya emosi juga kan. Akhirnya kita konflik lah. Sempat hampir masuk pengadilan, cuma akhirnya saya takut, saya kalah. Ini damai. Damai mereka minta Ya karena soal apa ya, dorongannya ya, butuh banyak ya gitu. betul, mereka udah lebih siap kan, karena dari awal sudah pakai pengacara. Akhirnya ngalah, kita serahkan naskah dan seterusnya saya direcord dari awal sampai akhir. Tapi alhamdulillahnya dalam perjalanan mereka pecah kongsi. Akhirnya sudah mereka bubar. Jadi ketika ada orang bertengkar itu sampean alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kan. Iya. Ya, terus Nah, sempet ya hampir boleh dibilang mau saya buang. Karena walaupun Stenomat berkali-kali menjadi alat saya untuk berkomunikasi, bersosialisasi, karena hampir diterima oleh semua pihak. iya. Enak lah untuk diterima. Dibutuhkan malah. Yes. Cuman membangun bisnis ternyata jauh lebih berat dibanding bangun produk. Saya menyimpulkan seperti itu sampai saya sempat menyerah. Dan alhamdulillahnya setelah perjalanan ada yang menasihati. Ini manfaat, bagus. Mungkin bagi ente nggak penting, tapi mungkin ada yang butuh. Iya. Jangan sampai ente menyembunyikan ilmu katanya kita. Dari situ kemudian alhamdulillah ketemu beberapa rekan yang sudah kita jalankan kembali. Kang, kan tadi ada pengalaman menarik soal hak cipta ya. Orang biasanya menjaga hak cipta itu nggak langsung ke soal legalitas, tapi dari branding dasarnya dulu. Kita nggak ngomongin Tesla, nggak ngomongin apalah. Kenapa sih nggak dari awal dibikin jangan Stenomat, Stenonang misalnya? Iya kan lebih aman kan, nggak ada orang bisa klaim-klaim kecuali nanang-nanang yang lain gitu. Jadi pada akhirnya perkara hak cipta Stenomat ini kan perkara hukum. Mau pakai Stenonang kayak mau Steno Anwar kayak selagi tidak tercatat di catatan hak cipta ya nggak kuat juga secara hukum. Hanya dulu kelemahannya yang lain menggunakan infrastruktur pengacara dan lain-lain, saya polos. Yang lain bisa membuat hak cipta 2 minggu, saya 1,5 tahun Kang baru jadi. Karena yang ngalir aja ngikuti prosedur, 1,5 tahun saya baru jadi itu hak cipta. Tapi soal hak cipta ini setahun terakhir lah itu relatif nggak ada masalah. Semua sudah mengakui lah, sudah selesai bahwa ini dari Kang Nanang gitu. Alhamdulillah. Setelah kita keluar hak cipta sih relatif aman ya. Kang, saya tapi nggak tahu ya apakah jenengan berkenan atau enggak. Kalau ngomongin Stenomat itu kan satuan produk lah, boleh kita karya. Ini sejajar yang sudah masyhur supaya orang-orang tuh bisa mengimajinasi ini ngomongin apa sih gitu kan. Iya. Misalnya saya lagi ngomongin kopi nih. Kopi saya itu ini. Orang itu akan lebih mudah ketika saya ini posisinya nih di sini kopi ABC, di kapal api, di sini ada komparasi. Ada komparasi ya. Atau brand-brand. Ya. Boleh nyebut enggak Kang? Semacam apa Stenomat ini? Baik. Jadi Stenomat ini kalau dari sisi brand aritmatika ya. Ya saya sebut saja kalau dari Cina itu sempoa. Stenomat itu seperti sempoa, sebuah metode berhitung. Seperti Vedic, seperti mungkin kalau dari kursusnya seperti Kumon. Ya kita di situ ranahnya. Oke. Lebih ke konsep dasar matematik. Berani bicara plus minus nggak? Berani. Apa yang membuat Stenomat ini lebih Indonesia banget lah ketimbang yang lain-lain gitu. Ya, Stenomat itu saya pikir memang lebih Indonesia banget. Kenapa lebih Indonesia banget? Karena kita memang desain itu menggunakan terutama kita bikin mantra itu ya. Sejauh ini nggak ada satu metode aritmatika yang bisa meramu menjadi beberapa kalimat simple. Sebuah metode panjang yang bisa diramu dalam sebuah kalimat simple. Jadi orang itu, anak-anak itu nggak mikir isi perkaliannya. Yes. Tapi mikirin pola-pola itunya. Pola-pola itu pada akhirnya itu hanya alat bantu untuk mereka hafal tabel perkalian. Nextnya mereka tetap harus hafal, kalau istilahnya tuh automatically without thinking, kedepannya begitu. Bahkan kita bikin lagunya Kang, nanti kita coba putar lagunya ya. Yang penting jangan saya yang nyanyi, nanti fals. Tadi dari awal sudah diboard bahwa ini urusannya perkalian.
Sementara struktur atau kebutuhan matematik itu kan banyak. Itu bisa diakui sebagai kekurangan atau sebagai sebuah sesuatu yang lain menurut Kang Nanang? Kenapa dari awal kita selalu menyampaikan mengeksposnya hanya perkalian ya, karena itu masalah utama. Oke. Sebetulnya kita ada yang lain, ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada pembagian, ada pangkat, akar pangkat, bahkan Bisa digunakan juga sebenarnya, ada rumusnya. ada. Oke. Kita bahkan pernah diadu tuh dulu akar pangkat, pernah diadu di salah satu lembaga. Ya udah, bisa nggak coba silakan bagaimana cara menghitung akar pangkat. Dan kalau saya seminar, saya sering bertanya, coba Bapak Ibu bagaimana cara kita menghitung akar pangkat. Caranya cuma satu, metode coba-coba. Jadi nggak ada caranya, hanya metodenya coba-coba. Nah kami memperkenalkan namanya metode pembagi kuadrat. Akhirnya kita waktu itu menang ya. Karena kita Itu dari sistem yang dikembangkan dari Stanomat ya, itu. betul. Kang, saya agak maju mundur nih. Balik lagi. Ini kan soal istilah-istilah matematika segitu banyaknya, segitu luasnya. Benar-benar otodidak dari bangku sekolah, bacaan, kemudian fisika kan kuliahnya. Fisika. Ini gimana ketemunya fisika dengan matematika itu menurut perspektif jenengan itu seperti apa? Oke. Jadi kalau saya melihatnya, matematika itu alat. Fisika itu adalah objek. Oke. Jadi kalau dalam konsep dasarnya matematika adalah alat hitung atau ilmu hitung. Fisika adalah ilmu ukur. Oke. Itu konsep dasarnya. Jadi fisika adalah mengukur fenomena. Ada fenomena gerak, fenomena cahaya, fenomena gelombang. Itu adalah fenomena yang kita ukur. Oke. Berhitungnya dengan ilmu hitung matematik. Tetap ya. Tetap. Sehingga tetap kebanyakan mereka yang ngambil fisika wajib bisa matematik. Iya. Wajib. Fisika itu hanya membentuk satuan-satuannya gitu ya. Ruang-ruangnya untuk Ya bisa dibilang isinya begitu. tetap harus matematik gitu. Alatnya, pisaunya nih matematik Iya. nih gitu kan. Itu makanya tetap nyambung terus dari pendidikan sampai soal matematik ya. Tapi menurut dari sekian banyak pengetahuan tentang fisika, matematik, itu kan orang menyebut ilmu-ilmu itu eksak. Bahasa kasarnya logis. Ya. Kalau nggak disebut ilmu kafir tadi ya. Logis. Tapi saya iseng-iseng nanya, nggak tahu penting apa enggak nih. Selama bergulat dengan matematika, fisika atau apapun yang eksak atau STEM atau apa, ada nggak yang kok nggak logis ya begini ya? Ada nggak? Mungkin bukan nggak logis tapi belum terpecahkan. Ya, oke. Salah satunya gini, saya itu kan memang fokus di fisika dulu, riset itu sampai 3,5 tahun. Iya. Makanya saya lulus S1-nya 13 semester. Wow. Tapi beda cerita sama antum. Ya terus. Jadi saya riset fisika itu dulu karena ada fenomena yang nggak logis. Jadi sebelum saya lahirnya ke matematik ya. Jadi ketika saya riset fisika, saya menemukan fenomena yang nggak logis itu gini. Dulu para ilmuwan itu mengetahui fenomena magnet itu lebih awal dibandingkan gravitasi, dibandingkan listrik. Oke. Tapi pengembangannya itu magnet menjadi tertinggal. Kenapa saya bilang tertinggal? Kalau boleh dilihat, magnet ditemukan zaman Yunani. Iya. Gravitasi ditemukan oleh Newton abad 16. Listrik ditemukan oleh siapa namanya? Penemu elektron itu ya. Itu ya kurang lebih abad 17-18. Tapi kemudian secara teori itu lebih mapan. Iya. Nah di alam itu yang saya pahami ada 3 gaya yang selalu ada atau boleh dibilang absolut. Pertama adalah gaya gravitasi, mau dimanapun selalu ada, nggak pernah hilang. Kedua gaya listrik, dimanapun selalu ada. Selalu ada, bukan lemah atau Itu tingginya. fenomenanya. Itu nanti fenomenanya ada banyak varian. Magnet itu juga selalu ada. Artinya 3 gaya ini selalu ada di alam, walaupun dibantah oleh Einstein ya. Iya. Nah yang menarik di magnet ini ternyata kalau saya tanya ke beberapa dosen dulu saya bilang, Pak ini kalau saya punya magnet 2, lalu saya dekatkan kan narik nih. Kalau saya balik nolak. Kalau kita ukur bisa pakai alat Kang, force meter ya, sekian Newton. Saya tanya, bagaimana ngitungnya? Apa rumusnya?
Jadi kalau ada 2 magnet saya tarik menarik, lalu saya hitung ini berapa gaya tariknya, itu ternyata nggak ada yang sama jawabannya, Kang. Beberapa profesor doktor ya yang pernah saya temui. Saya waktu itu konsultasi di Batan, LIPI, BPPT, di UI, di ITB juga pernah. Hampir tidak ada yang memberikan jawaban baku, Final gitu. final. Di situ bagi saya kok nggak logis. Alat ukurnya ada kan? Ada force meter. Nah, alat ukur itu pakai rumus mana? Ya, betul. Iya, Kita ngitungnya pakai rumus apa? Iya. Dan nggak ada jawaban yang sinkron. Sehingga saya saat itu menyimpulkan, wah jangan-jangan nggak ada nih rumusnya. Ternyata ada rumus, tapi itu teoritis. Kalau kita gunakan secara teknis susah, Kang. Nah, yang menarik akhirnya kemudian kalau gravitasi punya konstanta, namanya tetapan gaya, gaya gravitasi. Listrik punya konstanta, namanya tetapan gaya listrik. Nah, di magnet itu belum ada. Akhirnya waktu itu saya fokus riset di magnet adalah merumuskan persamaan umum gaya magnet dan menemukan konstanta gaya magnet. Ini saya awam masuk dulu nih, Kang. Berarti yang saya paham bahwa memang penemuan itu kan dari magnet dulu, kemudian gravitasi. Sepemahaman saya yang awam, gravitasi itu pengembangan dari wawasan tentang magnet. Ruang lebih besarnya bumi nih, magnet, gaya magnet, makanya disebut gaya magnet. Ternyata ruang pembahasan yang berbeda ya. beda, Rumus yang berbeda. beda. Jadi konsepnya kalau dalam material, gravitasi itu muncul akibat efek massa. Oke. Setiap benda yang punya massa pasti punya gravitasi. Lalu listrik itu muncul akibat benda muatan, bermuatan listrik positif negatif, pasti muncul gaya listrik. Nah, yang menarik, magnet itu muncul bukan karena partikel magnet, nggak ada partikel magnet. Belum pernah dengar. Jadi tidak ada sumber magnet itu, Kang. Kesimpulannya dulu Niels Bohr, bukan Niels Bohr, Dirac ya, namanya asal dia yang aja dulu ya, yang Dirac lah obrolannya ilmunya jalan. Katanya nggak ada partikel magnet tuh nggak ada. Nah, itu yang menarik. Kayak elektron proton gitunya nggak ada. Monopol magnet tuh nggak ada. Gitu. Nah, ini kan Mas Nanang tahu ini dari riset. Kita ngomongin riset nih di Indonesia. Riset itu apa ya, sesuatu yang seksi, keren kelihatannya, tapi nasibnya nestapa di Saya yakin perjalanan setelah nomad yang didorong oleh Mas Nanang itu mungkin 80% dari pribadi kali ya. Total. Atau 100% malah ya total. Mudah-mudahan kedepannya bisa teman. Kalau Kang Nanang kan praktisi riset nih, bukan riset yang untuk ngejar jurnal doang. Benar-benar untuk menemukan sesuatu gitu ya. Apa sih riset di Indonesia itu menurut jenengan itu sampai di mana, kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, semestinya gimana? Kok banyak banget peneliti, meskipun perbandingannya masih kurang ya. Tapi kok gini-gini aja, jurnal wah banyak banget, tapi kok aplikasinya ya India loh teman-teman. Yang menurut kita buat lucu-lucuan kalau di TikTok videonya, gila terobosan mereka itu di soal teknologi, informasi, gila-gilaan. Dan risetnya nggak perlu banyak-banyak jurnal ini. Indonesia kan terkenal itu, tapi gimana Mas Nanang memandang itu? Jadi saya lihat gini, memang sih di setiap tempat, setiap negara punya problematikanya. Khususnya kalau di kita, saya melihat ini pandangan pribadi ya, bisa jadi berbeda. Jadi kalau saya melihat memang ekosistem ya, ekosistem. Dalam arti ekosistem begini, memang dalam sejarah banyak ilmuwan itu tidak menikmati hasil. Ya itu fakta. Contoh, dulu ada ilmuwan namanya Stephen Boltzmann. Dia sampai bunuh diri karena doktoralnya, disertasi doktoralnya itu ditolak. Dan kemudian frustasi bunuh diri. Sekian tahun kemudian ada peneliti lain meneliti hal yang sama dan menyatakan benar. Sampai namanya diabadikan jadi konstanta Boltzmann. Tapi orangnya udah mati. Contoh Nikola Tesla. Dia gak pernah menikmati. Kenapa yang pada gak enak sih?
Alan Turing. Alan Turing, Iya, pada nggak Einstein. enak Nggak ceritanya. enak hidupnya. Iya, Yang iya. menikmati para pebisnis. Iya, iya, iya. Ya. Yang menikmati hasil Tesla itu siapa namanya, Westinghouse, Iya. JP Morgan. Dia nggak menikmati. Morgan lah. Bahkan dia nggak nikah katanya. Ya orang-orang Artinya memang dunia riset itu bukan dunia yang sebegitu wah menarik, Iya, iya. enggak. Tapi bahwa harus kita ciptakan supaya apa? Supaya animonya meningkat. Jadi harus diciptakan ekosistem bagi saya. Bahwa wajar ketika kemudian kita butuh wadah-wadah ataupun media-media exposure untuk mereka yang kebetulan secara akademik tidak Iya, iya. tidak dapat porsi. Karena mohon izin ya, memang ya ini bagian dari struktur, sah-sah aja bahwa jalur akademis itu kan ya punya tantangannya sendiri dan syarat-syaratnya juga sendiri. Tapi kemudian kualitas riset itu kan bergantung kepada idenya, kepada personnya. Iya, iya. Jadi mau jabatannya setinggi apapun secara akademis, ketika memang idenya belum dapat ya hasilnya juga kurang bagus. Jadi bagi saya anugerah ya, boleh dibilang ini anugerah itu bagi seorang peneliti adalah ketika dia menemukan masalah. Kalau Emang tukang cari masalah lah. iya, kalau bagi pebisnis kan masalah itu uang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi menemukan masalah itu berarti menemukan gagasan dan itu adalah anugerah bagi seorang peneliti. Yang jadi masalah adalah ketika dia nyaman dengan jabatannya, dengan posisinya, akhirnya nggak pernah menemukan masalah. Keresahan itu nggak ada. Nggak ada. Dan itu yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia sebagian besar. Mungkin ya. Tapi kalau dari penjelasan Mas Nanang ini kayak ada klasifikasi atau ruang-ruang peneliti sih, seolah-olah ya saya tangkap. Saya kan orang serba suudzon nih Kang. Berarti ada yang memang jalur-jalur akademisi yang sarana prasarannya disediakan oleh negara, peneliti-peneliti termasuk di kampus lah kita jujur-jujuran. Berarti ada juga orang-orang yang bergerak di luar itu Kang. Ada Peneliti yang nggak ngurusin jurnal di apa namanya jurnal itu? Skopus itu. Iya, Emang Sinta. Berarti ada yang nggak tertarik ke situ dan mereka juga bergerak demi penemuan tertentu. Jadi sebetulnya bukan nggak tertarik, karena memang nggak penting kalau dia bukan jalur akademis. Oh, Sinta Skopus itu kan karena syarat akademis. itu grade akademis doang ya? Ya karena Nggak itu bisa kan buat ini ya? bagian dari rating ya, kum ya, nilai kumnya. Kan. Iya, nggak bisa buat portofolio lain ya kalau itu. Nah itu sayangnya, seharusnya Iya ya. di luar akademis pun ada portofolio. Saya ada salah satu peneliti yang bagi saya cukup menarik tuh dulu, namanya Putra Petir itu dulu yang mobil listrik. Gundala. Enggak, yang penemu mobil listrik pertama di Indonesia. Ricky Elson. Oh iya Elson. Bagi saya Kirain mau cerita keren. film. Bagi saya keren. Ada juga yang saya kagum itu namanya Dr. Warsito. Oh iya. Jantung. Kanker. Iya kanker yang iya. Ya alat kanker itu terapi. Bagi saya keren, cuma memang ekosistem. Nah memang saya melihat gini Kang, produk riset itu kan harus terserap oleh industri. Ketika tidak terserap industri, dia tidak bisa dikomersilkan. Apalagi membahayakan industri. Ya. Iya. So, ya memang mau tidak mau industrinya harus banyak dulu. Dan kemudian riset dengan industri ini jadi linier. Saya sendiri pernah, waktu itu ada proposal saya diajukan ke salah satu pabrikan otomotif ya. Dijanjikan saya dibiayai 2 minggu lagi datang lagi kata. Oke. Pada saat saya datang ternyata anggarannya dipangkas kata. Jadi proposal saya nggak bisa dibiayai. Ya sudah saya bilang saya ambil lagi aja proposalnya. Oh maaf, proposal Bapak jadi hak kami. Waduh itu Pak, enak banget Pak. Iya. Itu kisah nyata saya ngalamin sendiri. Itu memang ini sih metodologi dan caranya juga belum ketemu. Jangankan peneliti Pak. Kita ikhbar punya ide, gagasan, acara. Gimana caranya meyakinkan calon investor untuk oke ke kita. Tapi ada ancaman lain. Jangan-jangan ke ikhbarnya sebel tapi ke idenya oke. Bisa jadi. Sangat mungkin. Enggak jadi tapi idenya dipakai. Itu kita ya metode ininya belum ketemu. Tapi ini yang kembali ke Stenomat lah. Kalau ada orang dan memang harus nih. Semua orang akhirnya harus mengarahkan spotlightnya sorotannya ke Stenomat karena ini penting
menghindari banyaknya akun TikTok yang 6 tambah 10 sama dengan 60 anak SMA. Penting. Kang, kalau ada orang pengen tertarik lebih banyak mengetahui tentang stenomat, kemudian dan seluk-beluknya atau apa, itu harus gimana? Oke. Kalau beli bukunya apa yang rekomendasi pertama yang paling dasar, terus cara mengajarkan gimana, dapatnya dari mana? Jadi memang ketika saya dulu hampir membuang stenomat, lalu kemudian dinasehati untuk dijalankan lagi. Saya sudah menyatakan bahwa stenomat ini untuk semua. Artinya saya berpikir siapapun yang mau untuk membangun, mengembangkan stenomat, kita welcome. Iya. Mau bentuknya seperti apa silakan kita sharing, kita diskusikan. Artinya stenomat ini bukan punya saya pribadi. Kebetulan saya mengembangkan, tapi manfaatnya harapannya untuk banyak pihak. Kenapa seperti itu? Karena saya selalu berpikir supaya besar ini tidak bisa hanya dengan satu kepala, Kang. Iya. Harus banyak kepala. Nah, cuma memang supaya ini bisa mandiri, ini harus dikemas dalam format bisnis. Tujuannya apa? Supaya bisa berkembang. Iya. Tidak hanya mengandalkan bantuan ke depannya. Sehingga format ini yang kami lagi bangun. Bagi rekan-rekan yang berminat ya kita welcome. Bisa nanti menghubungi Ikhbar TV ya. Mau itu kita memang ada beberapa proyek yang sedang kita lakukan. Yang pertama memang kita lagi mencoba agar guru-guru ini menggunakan stenomat di sekolah. Iya. Baik SD ataupun MI. Target kita hanya SDMI kelas bawah ya, kelas 1 dan 2. Lalu kita juga ada di ranah yang lebih eksklusifnya yaitu kursusnya memang ada. Kita juga ada beberapa pelatihan penanggulangan aritmatik nih buat anak SMP SMA yang gak bisa perkalian, kita buatkan bootcamp seminggu mahir gitu. Yang tadi di Cina itu ya modelannya ya? Iya. Terapinya. Kalau tadi terapi, kalau kita bootcamp. Seminggu mahir perkalian, seminggu mahir aritmatik. Untuk yang udah lulus SD gagal. Iya. Kita lagi coba buat program itu. Jadi, bisa bekerja sama nanti. Aritmatik dikenalkan dengan menyenangkan gitu ya, dengan Yes. have fun. Iya. Kan banyak tuh karantina tahfidz ya. Iya. Kita karantina aritmatik atau bootcamp aritmatik. Bootcamp stenomat. Pokoknya terbuka lah untuk kerjasama, untuk apa gitu. Sangat, kami sangat terbuka. Welcome, yuk bareng-bareng karena ini harapan kami bisa menyebar lebih luas. Terakhir Nanang, taktimnya nih. Harapan kedepannya seperti apa sih stenomat? Apakah memang hanya sebagai satu dari varian banyak metodologi yang hadir di Indonesia untuk memecahkan matematika atau problematika matematika di Indonesia termasuk pembelajarannya? Atau pengen menjadi sesuatu yang lain stenomat di Indonesia ini? Oke. Jadi kalau mimpi besarnya ya, saya itu dulu membuat namanya Stenomat Learning Technology. Oke. Jadi memang stenomat ini kebetulan salah satu produk. Tujuannya adalah tetap pendidikannya. Bagaimana menciptakan teknologi pendidikan yang bisa bantu. Oke. Yang harapannya adalah tidak bergantung saya, tidak bergantung tempat, tidak bergantung waktu. Artinya mau dijalankan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan kualitasnya sama. Kita mendesain itu, mendevelop itu. Memang stenomat adalah produk awal. Yang kebetulan memang ini risetnya paling murah. Ada beberapa produk lanjutan yang ya sedang kita upayakan ya. Tapi tahapannya dari stenomat. Dan stenomat ini adalah bagian riset awal yang memang alhamdulillah sudah bisa diimplementasikan. Harapannya ya ke depan masih ada beberapa riset saya lagi yang pengen dikembangkan. Mental penemu memang gitu, nggak mikirin orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Pantesan Alan Turing merana. Jangan pikirin saya tadi Mas Nanang ngomong gitu. Ya menarik. Buku tadi kalau mau tahu beli atau cari buku tentang stenomat. Nah, memang dulu kita pernah ada di Gramedia, tapi tahun dulu ya, udah nggak ada sekarang. Kalau yang sekarang ini kita buat jualnya hanya online, Kang, atau memang dari kerjasama antar lembaga. Kita kalau di sekolah-sekolah kita ada kerjasama, penyediaan buku referensi, buku modul latihan, atau juga di tempat kursus. Nah, kalau di online-nya kita bisa menghubungi Ikhbar TV mungkin ya? Ya bisa lah. Bisa untuk jadi, buku jari steno. Jadi nanti pengennya sih terbuka lebih klinis ya, lebih selesai gitu. Karena baca bukunya juga belum tentu selesai ya Kang. Nah kita biasanya kalau nanti rekan-rekan sudah pada pegang bukunya, kita akan sediakan webinarnya. Oke. Kita ada di link ID juga. Link ID-nya namanya Indo Aritmatika. Indo Aritmatika.
Oke, matur nuwun sangat Mas Senang. Luar biasa, saya yang awalnya nggak paham matematika ya tetap nggak paham. Tapi minimal antusias gitu. Ada kawan, ada senior saya yang ternyata tahu banyak tentang matematika dan begitu mengasihkannya. Betapa mengasihkannya matematika. Luar biasa Mas Senang, sehat selalu dan mudah-mudahan Setenomat tetap terus berkembang dan maju. Amin. Teman-teman, obrolan ini juga bakal hadir di ikhbar.com dan kita ketemu di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.